Halo teman-teman semuanya, jadi pada video pertama di bab 5 ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan drawing di SolidWorks. Jadi untuk membuat file baru, teman-teman bisa klik yang new ada di sini dan pilih yang drawing di sini. Kita pilih lalu klik OK. Baik, jadi tahap awal kita itu akan menentukan kertasnya terlebih dahulu. Secara default kita pakai yang standar ISO di sini. Jadi ada ukurannya mulai dari A0 dan yang paling kecil adalah A4. Jadi di sini sudah ada kepala gambarnya dan sudah ada template-nya. Nah, kalau misalkan nanti untuk kepala gambarnya mau edit sendiri atau pakai standar sendiri, itu sebenarnya bisa, tapi tidak akan saya bahas di video kali ini. Nah, sebenarnya selain ISO, teman-teman juga bisa klik Browse di sini. Dan sebenarnya SolidWorks itu menyediakan ada banyak standar. Jadi di sini ada DIN, ada JIS, ada BSI, GB, dan juga lain-lainnya. Itu kalau misalkan mau standarnya yang selain ISO. Tapi di sini kita akan pakai yang ISO dan untuk tahap awal kita akan coba pakai yang A4 terlebih dahulu. Kita pilih A4 dan di sini sudah ada ukurannya. Lalu kita klik OK. Secara defaultnya di sini akan terbuka yang namanya model view. Jadi model view ini adalah untuk memasukkan dari gambar proyeksi berdasarkan file part yang nantinya akan kita gunakan. Tapi sementara saya akan close dulu, jadi kita akan berkenalan sebentar dengan lingkungan dari drawing ini. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan jelaskan mengenai properties dari kertas yang kita gunakan. Jadi sebenarnya di sini kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu ada tulisan sheet 1. Nah, kita itu bisa menambahkan sheet sebanyak yang kita butuhkan. Jadi kalau nambah sheet berarti nanti nambah kertas baru. Tapi sementara kita akan pakai satu dulu. Nah, untuk mengubah kalau misalkan kita di sini punya A4, ternyata kita butuhnya A3, teman-teman bisa klik yang ada di sini, klik sheet 1, klik kanan, lalu pilih yang properties. Oke, jadi kalau misalkan nanti klik kanan sheet 1, nanti akan munculnya seperti ini. Kita bisa memilih banyak opsi yang ada di sini. Jadi yang pertama di sini kita bisa tentukan skalanya, terus kita juga bisa ganti nama. Misalkan di sini saya beri nama latihan 1. Nanti di sini akan berubah namanya latihan 1. Lalu tipe dari proyeksi mau yang first angle atau third angle. Terus di sini ada mengganti kalau misalkan mau mengubah ukuran dari kertasnya. Misalkan A3 saya ganti. Kalau sudah kita klik yang apply change. Nah, kalau misalkan sudah kita klik, maka di sini akan berubah sesuai dengan settingan yang tadi kita gunakan. Terus selanjutnya di sini sebenarnya kita juga bisa mengatur skala ya. Nah, tapi perlu diingat skala ini itu adalah skala global pada keseluruhan di kertas ini saja. Nanti kalau misalkan ternyata ada gambar yang ternyata mau diubah skalanya secara manual, nanti juga bisa. Tapi skala yang di sini adalah skala secara keseluruhan untuk si kertas ini. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman mau mengedit sendiri, skalanya itu juga bisa pakai yang user define sheet scale. Kalau misalkan itu dibutuhkan. Lalu jangan lupa di sini kita juga memilih dari satuan yang kita gunakan. Kalau yang biasa kita gunakan itu yang ini ya, mmgs. Jadi kita gunakan yang milimeter, gram, dan skon. Oke, jadi itu saja untuk beberapa settingan yang bisa dirubah. Dan karena drawing ini adalah dua dimensi, maka di sini yang navigasi kita gunakan itu hanya pen sama zoom aja. Yang rotate tentu tidak bisa. Dan itu caranya sama seperti di file part dan juga file assembly. Oke, selanjutnya kita ke sini yaitu model view. Nah, jadi model view ini digunakan untuk memasukkan proyeksi dari benda yang sudah kita buat. Nah, sebelum saya masuk sini, saya akan berpindah ke satu file terlebih dahulu. Oke, jadi yang mau saya jelaskan di sini adalah nanti pengintegrasian pandangan proyeksi dari part ke drawingnya.
Jadi nantinya pandangan depan, atas, samping dari drawing itu akan mengikuti posisi dari bendanya. Jadi kalau ini saya show semuanya, di sini kita bisa lihat bahwa front atau kita juga bisa melihatnya dari sini, front. Nah, untuk benda saya ini frontnya akan terlihat seperti ini. Nanti di drawingnya itu juga akan terlihat seperti ini juga. Kalau saya pilih top, nah maka nanti juga akan seperti ini. Dan kalau saya pilih yang right, nanti akan jadinya seperti ini. Nah, jadi teman-teman sebelum nantinya teman-teman masuk ke drawing, pastikan dulu ketika menggambar dari partnya, itu posisinya sudah sesuai yang diinginkan. Jadi yang pertama pastikan itu terlebih dahulu. Karena nantinya pandangan depan, atas, samping dari drawing itu akan selalu mengikuti dari file partnya. Jadi pastikan menggambarnya juga sesuai dengan posisi yang diinginkan. Oke, jadi saya lanjut ke bagian drawingnya lagi. Jadi kita klik model view dan di sini kita bisa klik browse ya. Jadi kita masukkan file part atau assembly yang mau kita masukkan ke dalam drawing. Kalau saya misalkan yang tadi nama filenya adalah base training, saya open. Dan di sini kita bisa memilih ya. Jadi yang pertama itu kita memilih orientasi mana yang mau kita masukkan terlebih dahulu. Secara default pasti akan pandangan depan. Itu sudah defaultnya dari si SolidWorks-nya. Tapi di sini kita juga bisa memilih apakah mau pandangan atas atau pandangan samping. Jadi nanti teman-teman bisa langsung memilih yang ada di sini. Tentu saya akan pilih pandangan depan dulu dan saya akan taruh di sebelah sini. Saya klik. Dan tidak hanya itu, kita bisa langsung menambahkan pandangan atas dengan kita geser ke atas. Ini adalah pandangan atasnya, kita klik. Lalu ke samping kanan untuk pandangan kanannya. Dan gerakan diagonal untuk menambahkan pandangan isometriknya. Klik. Oke, ketika sudah selesai, kita bisa klik centang yang di sini atau klik centang yang di sini. Dan kita bisa geser-geser sesuai dengan keinginan. Nah, tapi kalau untuk yang proyeksi dua dimensi ini atau ortografik, sesuai dengan standarnya mereka harus sejajar ya. Jadi ketika kita geser salah satu, maka yang lainnya juga akan ikut bergeser. Dan ini yang menjadi pandangan utamanya adalah pandangan depannya ini. Nah, untuk yang isometrik itu bisa kita ubah juga menjadi berwarna sesuai dengan warna yang ada di model 3D-nya. Jadi teman-teman bisa klik ini tadi sehingga membuka properties di sebelah kiri, lalu pilih di bagian display style. Jadi di sini ada 5 pilihan seperti ini. Kalau ini yang berwarna, kalau ini yang berwarna tapi tanpa sisi ujungnya ya. Enggak ya. Jadi kita pilihnya yang ini aja, shaded with edges. Nah, bisa kita atur lagi untuk posisinya, misalkan di sekitar sini. Nah, tadi yang saya beritahu kalau misalkan kita bisa mengubah skala dari masing-masing drawing view-nya ini, itu dengan cara kita klik ke bagian salah satu drawing view. Misalkan saya yang isometrik, nah kita ke bagian bawah sini ada scale. Nah, jadi di bagian scale itu kita ada 3 pilihan, yaitu ada use parent scale, use seed scale, sama use custom scale. Jadi kalau parent itu adalah pandangan utama yang dimasukkan yang juga menghasilkan pandangan ini. Nah, untuk pandangan isometrik itu kan tadi didapatkannya dari pandangan depan. Maka parent-nya itu adalah yang pandangan depan. Begitu juga dengan pandangan atas dan pandangan samping. Itu parent-nya adalah pandangan yang pandangan depan ini. Nah, kita juga bisa pilih yang seed scale. Nah, kalau seed scale itu yang ini tadi. Ini adalah seed scale. Kalau custom berarti kita ubah sendiri. Misalkan saya pilih 1:2. Nah, maka nanti akan seperti ini. Oke, tetapi saya akan tetap pakai yang use parent scale. Nah, kalau misalkan saya klik si pandangan parent-nya, yaitu pandangan depan, kalau saya custom scale-nya, misalkan saya perkecil ke 1:2, maka yang lainnya akan mengikuti. Karena settingan awalnya adalah skalanya itu mengikuti dari si parent-nya atau pandangan utamanya.
Nah, tapi saya akan tetap pakai yang use seat scale. Jadi saya akan pakai yang 1:1 ini. Oke, jadi itu, settingannya ketika teman-teman mau mengubah skala. Nah, kalau misalkan di sini ada pandangan yang mau dihapus, contoh di sini saya mau menghapus yang pandangan samping sama atas, kita bisa klik saja ke area dari drawing view-nya ini, kita klik, terus kita klik delete. Nah, biasanya nanti di sini ada keterangan untuk, delete-nya ya. Oke, saya klik lagi, klik delete. Nah, ini juga sama, saya klik lagi, terus saya klik delete. Nah, jadi itu untuk menghapus. Nah, kalau misalkan di sini sebenarnya itu sudah ada suatu gambar proyeksi yang sudah ada, tapi mau menambahkan gambar proyeksi di pandangan yang lainnya. Nah, itu bukan menggunakan yang model view, tapi yang sebelahnya, yaitu projected. Jadi projected ini menambahkan pandangan proyeksi, tetapi dari proyeksi yang sudah ada. Di sini kan sudah ada pandangan depan. Nah, kalau misalkan mau menambahkan pandangan atas, bukan pakai yang model, tapi yang projected view. Kita klik, terus kita klik pandangan depan ini sebagai parent view-nya. Lalu cara penggunaannya masih sama seperti tadi. Oke, jadi itu adalah projected view. Lalu untuk menambahkan dimensi, di sini kita bisa langsung pakai yang di bagian sini, annotation, dan di sini sudah ada smart dimension. Nah, caranya itu sama persis seperti proses saat sketch. Jadi kita tinggal tambahkan saja. Seperti ini. Terus misalkan di sini eh, bagian tebalnya, terus misalkan saya tambahkan di bagian sini, terus juga dari sini ke sini misalkan, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita itu menggunakannya sama seperti yang ada di sketch ya. Tuh. Lalu yang tidak kalah penting juga itu adalah center mark. Nah, jadi center mark ini kita tambahkannya dengan cara kita langsung klik ke garis dari radiusnya atau kurvanya. Misalkan di sini saya klik, terus di sini saya klik. Nah, di sini kebetulan sudah ada, tetapi seharusnya dia sampai ke bagian ujung sini. Jadi misalkan yang ini bisa saya hapus dulu, kita klik lalu delete, terus kita klik center mark, dan di sini kita tambahkan. Nah, jadi center mark yang otomatis sudah tertambahkan saat tadi kita menambahkan proyeksi, itu juga bisa dihapus. Nah, berikutnya adalah center line. Jadi center line juga penting digunakan. Sebenarnya di sini tidak ada contoh yang bagus ya menggunakan lubang, tapi center line itu kan juga bisa digunakan untuk membagi simetri. Nah, jadi cara menggunakan center line-nya, kita klik, lalu kita pilih dua garis yang saling berseberangan. Nanti di tengahnya akan ditambahkan center line. Misalkan saya mau bagi simetrisnya yang di sini. Jadi saya klik ini, terus saya klik ini. Nah, maka di tengahnya akan ditambahkan center line. Terus misalkan center line atau center mark-nya mau dipanjangkan, kita cukup klik, nanti kita tarik di titik yang ujung sini. Ini pun juga sama, misalkan mau saya panjangkan dan saya pertemukan di sini. Oke, seperti itu. Menambahkan dimensi, center mark, dan juga center line. Baik, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video pertama untuk drawing kali ini. Dan di video berikutnya kita akan mengenal beberapa jenis-jenis dari drawing view. Baik, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Cukup sekian dan terima kasih.